Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gila Faralfasi, jurusan Akuntansi 2019. Saya ingin mempraktikkan dan menjelaskan tentang topik 9, yaitu uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Uji SPSS untuk data primer. Nah, uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas itu ada di uji asumsi klasik. Nah, ini uji asumsi klasik. Karena uji normalitas udah, jadi kita tinggal menguji uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolonialitas menurut Ghazali 2011, yaitu uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor atau VIF. Nah, uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Nah, di sini lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Jika toleransi value-nya kurang dari 0,1 atau VIF lebih dari 10, maka terjadi multikoliniaritas. Sedangkan jika toleransi value-nya lebih besar 0,1 atau VIF lebih kurang dari 10, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Itu jadi dilihatnya cuma dari dua ini aja nih, dari toleransi value dan variance inflation factor dari tabel koefisien. Uji heteroskedastisitas menurut Ghazali 2018 yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas dengan grafik plot yaitu spread dan spreadsheet. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot. Grafik scatterplot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu spread dengan residualnya spreadsheet. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara spreadsheet dan spread yang telah diprediksi. Lanjut, adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik scatterplot. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, yaitu bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Lanjut, uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer. Uji Glatzer yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT atau absolut T
Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan, model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Jadi itu probabilitas signifikansinya itu harus di atas kepercayaan 5%, ini syaratnya. Lanjut. Uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali 2018, uji Park menemukan metode bahwa varian S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun kriteria uji Park menurut Ghazali adalah sebagai berikut. Jika nilai probabilitasnya lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Itu. Nah, itu aja materinya untuk uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Sekarang kita akan menguji data tersebut ke aplikasi SPSS. Nah, uji ini itu menggunakan data Excel yang topik 6, yaitu data kuesioner atau primer. Yang pertama, kita akan menguji yang multicolor itu, caranya klik analyze, regression, lalu linear, nah independennya itu prestasi praktikum, terus dan independennya itu kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Kita lihat di statistiknya, ini itu yang di checklist. Lalu yang di statistik ya, yang di checklist itu covariance matrix, sama diagnosis. Nah ini. Lalu klik continue. Yang defaultnya kita unchecklist ya. Kalau udah lalu kita klik OK. Nah kan ini udah keluar ya outputnya. Dan kita di sini dikasih tahu kalau kita hanya fokus pada tabel koefisien. Di sini kan kemandirian belajar itu toleransinya itu 0,789, yang artinya itu lebih besar daripada 0,1. Nah kita lihat di sini FIS-nya itu 1,268, yang artinya itu lebih kecil daripada 10. Nah ini kemandirian belajar kan sama kayak motivasi berprestasi ya. Sama-sama toleransinya itu lebih besar daripada 0,1 dan FIS-nya itu lebih kecil daripada 10, yang berarti toleransi value-nya itu lebih besar 0,1 atau FIF kurang dari 10, yang artinya itu tidak terjadi multikolonialitas. Nah, kita lanjut ke pengujian heteroskedastisitas. Kan ada 3 tuh.
yang grafik plot, uji glaser, dan uji part. Nah, kita yang pertama dulu yaitu uji grafik plot dulu. Caranya itu klik analyze, lalu klik regression, linear, kita ke plot ya. Nah, yang di Y ini kita masukin traffic. Sedangkan yang di X kita masukin di spread. Nah, ini kalau ini di unchecklist ya, kalau misalnya ini checklist lalu klik continue. Lalu kita lihat dulu. Ini kita unchecklist. Lalu klik OK. Nah, ini kan udah ada ya outputnya. Nah, bentuk grafik ini itu kayak menyebar gitu kan. Nah, kalau sumbu Y itu di atas dan di bawah. Nah, sedangkan sumbu X itu ke samping. Nah, dari output ini secara kasat mata dia sudah menyebar dari angka 0 dari sumbu Y. Maka dapat disimpulkan data ini tidak terjadi heteroskedasitas. Nih. Ya. Nih. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mendikasikan telah terjadi heteroskedasitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, dapat disimpulkan bahwa hasil dari grafik ini yaitu tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, yang artinya itu tidak terjadi heteroskedasitas. Tapi kekurangannya dari grafik ini hanya sesuai visual saja. Jadi pengambilan keputusannya kurang valid atau kurang kuat seperti uji normalitas. Nah, biar lebih kuat lagi, kita uji lagi seperti uji glaser atau uji part. Lanjut. Lanjut kita ke uji kedua yaitu uji glaser. Caranya itu kita convert dulu di transform, lalu complete variable, lalu di target variable itu kita klik ABS trace 1, function groupnya all, terus kita pilih ABS ya, pilih ABS, lalu kita trace 1. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, lalu kita langsung ke pengujiannya yaitu klik analyze. Habis itu kita klik regression, lalu linear. Nah, yang di dependennya itu tetap ya. Yang di dependennya itu kita klik ABS. ABS dan 1. Nah, di statistiknya itu kita tambahin checklist estimate ya, kita make estimate sama model fit.
lalu klik ini jadi masih, klik oke. Terus kita lihat nilai, kita klik oke, tetap oke. Nah, ini kan udah keluar ya outputnya ya. Nih, dependent variable ABS ada 1. Lalu kita lihat nih nilai signifikansinya itu kalau tingkat kepercayaan di atas 5%. Nih, kita lihat materinya dulu. Nih ya. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedasitas. Nih, kita lihatnya di nilai absolut Y-nya ya. Nah. Nih, kita lihat ya. Jika nilai signifikansi dari tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan tidak mengandung adanya heteroskedasitas. Nih, di kemandirian belajar itu signifikansinya 0,127 yang artinya itu lebih besar dari 0,5 ya kan. Di motivasi berprestasi yaitu 0,020 yang artinya itu lebih kecil daripada 0,5. Nah, yang tadi itu kan yang tadi kan kemandirian belajar itu signifikansi 0,127 yang artinya di atas 0,05 atau 5%. Berarti kalau lebih besar, nah kalau di atas 5% atau 0,05 berarti dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedasitas. Itu yang buat kemandirian belajar. Nah, kita lihat yang motivasi berprestasi. Nah, di motivasi berprestasi ini signifikansinya itu 0,020 yang artinya itu lebih besar juga daripada 0,05 yang artinya tidak mengandung adanya heteroskedasitas. Nah, dapat disimpulkan kedua model tersebut, nih koefisien ini kemandirian belajar dan motivasi berprestasi signifikansinya itu di atas dari 0,05 atau tingkat kepercayaannya itu di atas 5%, yang artinya dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedasitas. Itu. Lalu lanjut kita ke ujian terakhir yaitu uji part. Caranya dengan kita klik analyze, transform, compute variable. Nah, yang ditarget variabelnya itu ref2 ya. Function grupnya all, lalu pilih ln. Nah, ini hapus, kita pilih yang ini nih, yang ref 1. Kita kasih bintang, lalu klik lagi biar jadi ref 2. Lalu kita klik oke. Nah, ini kan udah ada outputnya nih. Maka lanjut ini kita ke ln. Ini kita ke ln. LN kan belum ada di sini. Lalu caranya kita klik transform, compute variable, terus target variabelnya itu kita ketik ln ya.
di numerik ini kita tulis ln S2. Nah, sudah. Oke. Salah, coba lagi mau. Coba ya, lagi ya, transform variabel ini udah. Udah. Function groupnya all, ininya ln. Oh ya udah. Lalu kita ke uji partnya ya. Ke uji partnya ini yaitu caranya itu analyze, lalu klik regression, lalu linear. Lalu di dependennya itu kita klik ln S2. Yang di save-nya itu kita udah checklist. Oke, masuk. Oke deh. Udah ada outputnya ya, dependent variable ln S2. Lalu kita lihat materinya. Apabila koefisien parameter beta dari personal regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Nah, kita lanjut ke uji datanya dulu ya. Nah, kita lihat ke outputnya. Mana? Ya. Setelah signifikasinya yang kemudian belajar atau X1 yang diperoleh signifikasinya itu 0,620, yang mana lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, yang variabel S2-nya atau motivasi berprestasi itu signifikasinya itu 0,817, yang mana lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nih, uji statistik fakta McGlaster tadi itu menggunakan nilai signifikan yang mana lebih akurat untuk pengambilan keputusannya. Nah, kan uji asumsi klasik ya yang tadi kita uji itu kan udah semua ya terpenuhi. Ya, yang mana uji mutokolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Jadi kita bisa langsung ke uji selanjutnya. Demikian penjelasan tentang topik 9 dari saya. Jika ada kekurangan atau penjelasan yang kurang dimengerti atau kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.